Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai HAM. Teman-teman, coba kalian ingat lagi, apakah kalian pernah diganggu oleh orang lain atau dipaksa untuk tidak berbicara di depan orang banyak? Nah, itu merupakan contoh bentuk pelanggaran HAM. Selanjutnya, apakah kalian pernah membayangkan bagaimana kehidupan kita jika hak-hak yang kita miliki tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita? Pastinya, kehidupan kita tidak akan berjalan dengan baik dan optimal jika hak-hak yang kita miliki tidak dihargai, tidak dihormati, ditindas, bahkan dengan sengaja dihilangkan atau dimusnahkan. Untuk memahami lebih jelas mengenai HAM, simaklah dan pahamilah penjelasan berikut ini. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu HAM? Betul sekali. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu berada dalam kandungan sampai meninggal. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke, HAM merupakan hak universal yang berlaku bagi tiap individu tanpa membedakan ras, agama, etnik, atau status sosial. Selain itu, menurut Leah Kevin, HAM memiliki makna sebagai manusia yang memiliki kodrat yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dihilangkan, serta berlaku secara nasional maupun internasional. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah memahami pengertian dari HAM? Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Contoh dari hak asasi pribadi yaitu hak untuk berkeluarga, hak untuk berorganisasi, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk memeluk agama. Jenis hak yang kedua yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti bertransaksi, memproduksi barang, dan menjual dan memberi barang. Contoh dari hak ekonomi yaitu hak untuk berbisnis, hak untuk melakukan kontrak pribadi, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki manusia untuk ikut dan berperan dalam kegiatan pemerintahan suatu negara, termasuk kebebasan keikutsertaan dan pemilihan umum, mendirikan partai politik, berserikat, dan menyatakan pendapat. Contoh hak asasi politik yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih pemimpin. Yang keempat adalah hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang kelima yaitu hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan yang sama. Contoh dari hak asasi peradilan yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Jenis hak yang terakhir yaitu hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Contoh dari hak asasi sosial dan budaya yaitu hak untuk mengembangkan bakat dan minat, dan hak untuk mengembangkan hobi dan hak untuk berkreasi.
Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak kita? Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih karakteristik dari HAM itu sendiri. Karakter yang pertama yaitu HAM itu bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak manusia itu dilahirkan. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh dirinya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. Karakter yang kedua yaitu HAM bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. Karakter yang ketiga yaitu HAM bersifat tidak bisa dicabut. Artinya, hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan dan dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka besar kemungkinan antara sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri maupun lingkungannya. Karakter yang terakhir yaitu HAM bersifat tidak bisa dibagi. Artinya, setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya. Teman-teman perlu diingat bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM individu dan kelompok semakin meningkat. Nah, untuk meminimalisir bentuk pelanggaran HAM tersebut, maka organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan respons positif terhadap tindakan pelanggaran HAM dengan cara membentuk organisasi DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM dibentuk pada tanggal 10 Desember 1948 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. Dalam deklarasi ini terdapat 30 pasal yang memperjuangkan hak setiap orang. Inti dari ke-30 pasal ini yaitu pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui apa itu HAM? Dan apa saja yang menjadi hak-hak kalian yang perlu kalian perjuangkan dan dijaga? Nah, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih.